Halo semuanya warganet, apa kabar? Ketemu lagi dengan obrolan mingguan di IG Live Irakusno @irakusno.com. Dan topik kita sore hari ini adalah mengenai laris di tengah krisis. Pasti teman-teman langsung menduga ini mestinya bisnis gitu ya, betul sekali. Nanti kita akan bicara dengan Zulfikar Nagy, jadi ini presenter Indosiar yang sekarang mencoba bisnis kuliner. Ternyata bisnisnya ini juga bukan bisnis yang ujuk-ujuk. Sebelumnya pernah Zul ini juga sudah mendirikan kedai begitu ya, dan ternyata tidak bertahan. Nanti kita tanya juga kenapa dengan pengalaman seperti itu justru di saat pandemi ini Zul ingin mencoba lagi membuka bisnis kuliner. Halo Zul. Hai Mbak Ira, apa kabar? Apa kabar? Oke, gimana Zul? Jadi kita sebelum bahas tentang bisnis yang baru saja kamu tekunin ini, jadi untuk sistem kerjanya gimana Zul? Sistem kerja di sini sih sejak mulai Maret, 18 Maret itu, jadi kita kerjanya dibagi dua tim A sama tim B. Nah ini masih berlangsung sampai sekarang, dan hasil meeting kemarin juga masih diperpanjang sampai Agustus, karena kan memang angkanya masih terus naik, jadi kita masih naik ya. minimize orang yang di kantor gitu, jadi jangan terlalu banyak orang di kantor. Oke, Gitu, Mbak Ira. Zul ini yang gabung udah lumayan banyak nih, kita langsung buka aja Wah, obrolan lumayan ya. Zul ini kan sekarang masa pandemi gitu. Memang lagi cari-cari nih sesuatu yang bisa menumbuhkan semangat, optimisme di saat pandemi seperti ini nih. Gimana ya caranya supaya kita juga nggak bosen di rumah, terus juga kayaknya pandemi nggak ngerti ini sampai kapan gitu ya. Nah minggu lalu sempat ngobrol dengan seorang psikolog namanya Joyce. Nah Joyce itu mengatakan sekarang ini kita kalau mau tetap usaha, terus mungkin juga pendapatan jadi nggak sebesar sebelumnya begitu ya, ada yang dipotong dan sebagainya. Itu dua hal Zul. Pertama jual keahlian, yang kedua itu bisnis kuliner, memang jual makanan gitu. Nah ini yang kemudian yang Zul ambil memang yang kedua nih, bisnis kuliner. Tapi harus diceritain kenapa tiba-tiba di saat seperti ini justru kepikiran buka bisnis. Cerita sedikit nih ya, jadi aku tuh kan sebelum punya bisnis kuliner ini, aku juga punya wedding organizer dan juga skincare bisnis. Nah, kebetulan ini kan di masa pandemi Kamu ini tuh sebenarnya presenter itu sebagai ini ya, kerja sampingan ya. ya juga sih gitu, jadi karena butuh ya kalau wedding memang udah pasti stop ya, ke pending semuanya, mundur. Nah kalau skincare ini masih jalan, walaupun menurun tapi masih jalan. Nah aku punya beberapa orang yang harus aku bayar setiap bulannya gitu, jadi gimana cara aku running ini, jadi aku pikir putar otak juga kan, selain dari aku menerima gaji bulanan di sini sebagai presenter, kemudian aku juga kerja di belakang layar juga, ya aku mikir apa ya yang kira-kira bisa aku menghasilkan uang lebih gitu untuk berputar lagi di bisnis yang agak sedikit mandek ini gitu loh. Gitu. Nah, akhirnya aku berpikiran kuliner. Kenapa kuliner? Karena sebelumnya aku juga pernah basic punya kedai tahun 2011. Itu tidak bertahan lama. Kenapa? Karena memang aku sempat pindah ke luar negeri kan kerjanya, jadi aku tutup. Jadi itu kan offline. Oh iya, jadi buat yang belum kenal Zul ini sempat juga di Trans, tapi sempat juga jadi flight attendant ya. Jadi kemudian pergilah ke Hong Kong, kesana kemari. Nah pada saat itulah kedainya ditinggal. Tapi waktu itu kedainya jalan dengan baik nggak Zul? Sebetulnya jalan dengan baik gitu, karena era sosial media saat itu belum sebesar sekarang kan. Jadi Facebook masih udah ada, gitu, Twitter ada, tapi Instagram itu kayaknya belum mulai seheboh sekarang begitu. Jadi ya promo melalui sosmed itu tetap lewat Facebook begitu, dan itu lumayan juga dan tetap jalan, dan teman-teman juga banyak yang support. Nah, terus kenapa sekarang kepikiran kuliner? Karena sejak pandemi terus terang aja banyak orang yang pekerjaannya itu kan sedikit terhambat, Mbak Ira. Jadi banyak yang memulai usaha bikin makanan, dan banyak yang minta tolong aku juga untuk Zul bantuin dong di Instagramin, di Instastory, di Instagram, di promoin. Ya udah sini aku bantu, dan itu percaya kamu waktu itu kamu waktu itu kan endorse ya, sementara kamu juga banyak lah mungkin terima endorse gitu ya. Nah ketika teman-teman diminta tolong di masa awal-awal pandemi sampai kemudian ada PSBB segala macam, itu jadi bayarannya didiskon atau malah gratis tuh?
0 rupiah. Jadi aku bener-bener menolong teman-teman, baik ada yang kenal, ada yang nggak kenal pun mau kirim, aku suruh kirim, nggak apa-apa aku bantuin gitu. Itu 0 rupiah, aku tanpa kasih charge atau tanpa bayar apapun. Dan selama sebulan, terutama bulan puasa, itu aku makan buka puasa tuh dapat kiriman terus. Jadi nggak pernah beli, nggak pernah jajan gitu. Jadi aku berpikir loh, ini orang-orang banyak banget ya yang jualan, dan beberapa yang setelah aku posting pada message akhirnya, baik lewat DM atau lewat WhatsApp, teman-teman, Zul makasih ya setelah diposting, ini banyak banget yang pesan begitu. Nah, akhirnya aku berpikir lagi, kayaknya menjanjikan ya ini ya, tapi kalau orang lain aja bisa jualan dan laku, masa iya sih aku mau jualan aja nggak bisa? Harusnya bisa ya, tapi apa yang aku mau jual gitu. Nah, akhirnya tercetuslah kedai Bang Nagi ini. Jadi waktu yang kamu buka kedai offline, waktu itu sebenarnya kamu kan nggak sendiri ya, ada sama Nggak teman sendiri, juga. aku joinan ya. Itu ada yang bisa masak nggak, Zul? Atau Zul yang bisa Kita masak? bertiga. Enggak, kita bertiga, yang satu ini bisa masak. Jadi sebetulnya beberapa resep tuh dari dia. Nah, yang dua termasuk aku nggak bisa masak, tapi aku bisa nyicip, tahu rasa. Ya nggak bisa masak gitu ya, tapi katanya nyicipnya oke gitu. Nah, Gitu. jadi sebenarnya waktu Zul kepikiran buka lagi sekarang, tanpa ada temen yang dulu bisa masak, artinya mengandalkan bisa nyicip itu. Awalnya kenapa menjual makanan? Awalnya sebetulnya bukan makanan, aku menjual satu produk, sambal dan juga keripik. Tapi sampai saat ini masih terus proses. Aku nyobain, ada satu produsen yang bikin. Aku ada beberapa varian gitu. Aku mau varian A, B, C, D, E gitu. Kemudian oke, tolong buatin. Tapi sampai sekarang aku masih terus belum nemu yang pas. Kurang ini, kurang itu, kurang ini. Nah, sambil nunggu itu bisa berjalan, aku berpikir loh, kenapa enggak aku menggandeng UMKM. Jadi bukan UMKM beneran ya, maksud orang yang saat ini berusaha beralih ke jual makanan pada saat untuk bertahan hidup gitu, tapi aku memilih makanannya harus benar-benar enak gitu. Kenapa? Kalau sekarang aku terus terang baru 9 hari jalan kedai ini, tapi yang pesen juga lumayan banyak Mbak Ira, dan selalu beberapa kali sold out. Aku nggak mau bohong dalam arti rasa. Kalau aku bilang enak banget, itu memang enak banget gitu. Once orang ngerasain, beneran enak ya, dan ternyata dari 9 hari ini sudah ada beberapa yang repeat order lagi dan lagi gitu. Ini baru 9 hari gitu ya. Jadi artinya waktu pertama kali launching itu sistemnya gimana, Zul? Dengan situasi sekali lagi ini masih PSBB walaupun masa transisi, kan nggak mungkin launching besar-besaran. Artinya gimana? Kamu bikin Instagram khusus atau ada cara tertentu yang ditempuh? Jadi aku waktu itu kepikiran, oke, gue mau bikin satu penjualan offline makanan begitu, produk aku tadi sambal dan keripik, tapi karena belum jadi, oke, jualan makanan. Dan aku masih menggandeng orang-orang yang bisa aku gandeng. Akhirnya aku membuat ide nama, oke, berarti namanya kedai apa ya? Kalau mau teman-teman aku dan orang kantor banyak kan manggil aku nih Bang gitu. Jadi kalau pakai nama Bang Zul terlalu biasa, sudah sering, udah banyak. Akhirnya aku pakai nama Nagi. Dan di kantor, di luaran pun teman-teman suka melesetin lah, Zulfikar Nagi, bikin Nagi apa. Aku mikir tuh, kedai Bang Nagi semuanya bikin Nagi. Oke, artinya aku kalau dengan tagline semuanya bikin Nagi, makanannya memang harus yang super enak. Yang begitu orang makan, aduh enak banget gitu. Iya. Nah, Nagi sebenarnya nagih gitu ya. Nagih gitu, betul. Aku punya satu teman, dia tuh jualan makanan. Akhirnya, lo mau nggak jualan? Lo kan cuma di Instagram doang. Instagram lo doang kan jualannya, dan nggak punya gimana-gimana. Mau nggak gue bantuin? Gue jual di Instagram gue juga. Gue akan bikin kedai Bang Nagi. Aku ceritain konsepnya. Jadi nanti, ya udah dari sehari misalnya dia bisa produksi 100 misalnya, 100 porsi. Lo kasih ke gue berapa porsi, misalkan 50 deh Zul, 50, ya udah 50 untuk kamu, 50 untuk aku jualan. Jadi aku tidak akan melebihi kapasitas dia gitu. Nah, itu berkembang dari aku punya ide nama, kemudian aku langsung menghubungi temanku yang desain grafis. Aku minta didesainin logo, tolong aku punya ide begini bayanganku. Referensinya ini tolong bikinin. Nah, sambil dia bikin, aku jalan. Itu cuma 1 minggu dari aku bilang. Itu entah kenapa dalam proses 1 minggu ini ada aja ketemu orang yang jualan makanan-makanan itu yang sekarang aku jual beberapa makanan itu aku gandeng. Jadi yuk mau nggak kita kerjasama gitu. Aku tapi harus pakai proses cicip ya Mbak Ira. Jadi aku cicipin dulu. Jadi kalau mau aku bantu jualin, kalian kirim, aku cobain. Tapi jangan marah kalau ternyata aku nggak suka dan ini nggak sesuai dengan taste
gitu. Tapi aku tidak serta-merta menjual yang aku suka tok ya. Tapi aku begitu cicip, enak nih. Aku icipin ke teman-teman kantor, cobain deh ini apa, nah cobain aja makan dulu. Kalau semua bilang, enak, 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 oh berarti masuk nih ke lidahnya orang-orang gitu. Jadi berarti untuk launchingnya, Zul buat Instagram khusus untuk kedai tersebut, begitu ya. Dan proses sebelumnya adalah mencoba mengumpulkan beberapa teman UKM yang Zul bilang bukan benar-benar UKM, tapi mungkin teman-teman yang beralih bisnis gitu ya, kuliner, karena agak terganggu mungkin pendapatannya gara-gara pandemi ini gitu. Nah, jadi waktu di awal nih masih belum terlalu banyak ya Zul yang dijual jenis makanannya. Waktu di awal tuh cuman mungkin 4 atau 5 ya. Jadi begitu hari keempat ini aku udah ahli kelimanya udah repeat makanan hari pertama lagi gitu. Jadi aku ulang-ulang. Nah, tapi sekarang ini bahkan sudah ada beberapa jenis makanan yang belum aku tayangin. Itu udah antri. Bahkan ada beberapa vendor yang biasanya hari slotnya hari apa, hari ini lo gue geser dulu ya, off dulu, gantian nama yang lain, sudah mulai aku replace begitu. Berarti kamu sistemnya itu adalah per hari, itu ada PO, jenis-jenis makanan tertentu. Nah, memilih makanannya, tadi kata Zul, aku nggak bisa masak Mbak Ira, tapi aku bisa nyicip gitu kan ya. Terus kemudian nggak berarti yang aku nggak suka jenisnya terus aku nggak jual, justru ditanyakan ke teman-teman kantor, kalau ternyata sambutannya baik, tinggal Zul katakan mungkin kurang ini, kurang itu, begitu. Jadi prosesnya, betul. Memilih. Ya, prosesnya. Jadi kadang ada beberapa vendor yang waktu itu sempat kirimin makanan ke aku. Saya bilang, ini enak nih, tapi kayaknya kurang. Kalau bahasa selengnya kurang sesendok deh gitu. Kayak kurangnya, aku bilang, ini lo enak, tapi kurang sesendok ya. Lo kayak kurang gurih, lo kurang asin. Lo tambahin ini deh, tambahin itu, tambahin. Aku kasih masukan. Terus dia coba lagi, kirim lagi. Nah, itu rasanya pas. Nah, ini oke. Gue cobain ke teman-teman. Dan ini, Zul, enak banget begitu. Jadi begitu udah ketemu itu, aku bilang ke yang penjual, itu udah oke. Bilang gitu. Jadi kalau yang dijual ke gue adalah itu. Gitu. Berarti pada tahap awal ini Zul itu belum memilih secara spesifik apa sih yang mau dijual, belum ya. Jadi jenisnya itu lebih pada soal yang lebih rasanya mudah dijual dan enak begitu ya, kira-kira akan mendapat sambutan dari target konsumennya, dan itu yang sekarang dijual. Jadi belum spesifik pada jenis makanan tertentu. Belum, karena sebetulnya kan aku juga nggak tahu nih followernya aku ataupun di kedai ini lebih cenderung kemana. Jadi sengaja aku memang jentrengin semua makanan ini bergantian. Mana yang nanti responnya positif, mungkin ada yang kurang, ada itu akan ketahuan kan. Menurut aku sudah akan seleksi dengan sendirinya Mbak Ira. Jadi ternyata kalau dalam waktu 2 bulan, mungkin maksimal 3 bulan, ada beberapa item yang aku rasa penjualannya itu stagnan atau bahkan yang pesan cuma 1 atau bahkan ada yang nggak pesan, berarti itu tidak diminatin menurut aku. Itu ini kan baru 9 hari ya, 9 hari. Jadi aku akan masih punya waktu panjang untuk menilai mana sih yang harus diseleksi, dieliminasi, yang tidak bisa dijual lagi gitu. Zul, kalau kemudian 9 hari prosesnya seperti yang Zul bilang, kayaknya antara repot nggak repot ya, tapi apakah sudah ada yang bantu pada tahap ini? Aku punya admin, dari awal aku udah punya admin itu. Nah, sekarang ini aku perlu 1 orang yang bantuin untuk admin, untuk take order, alamat, pembayaran, dan lain-lain. Begitu nanti 1 orang ini yang running Instagramnya kedai Bang Nagi adalah si admin aku. Jadi nanti aku tinggal forward dan aku kumpulin ke penjual yang menjual makanan ini. Nah Zul, kalau di saat pandemi seperti ini kan bukan cuma soal tampilan, soal rasa, tapi juga orang concern pada soal kesehatan. Apakah ada sempat ada pertanyaan tentang soal keamanan dalam tanda kutip gitu ya, makanan yang dipesan begitu, atau Zul sendiri punya strategi untuk meyakinkan gitu calon customer-nya itu bahwa ini aman, protokol kesehatan dijalankan, sehingga selain enak, saya jamin ini memang baik begitu ya. UKM ini yang menjual makanan, kan aku hampir kenal semuanya, jadi mereka sangat concern memang menjaga masalah kesehatan itu tadi, dan protokol kesehatan dijalanin Mbak Era. Dan untuk pengiriman itu aku nggak pakai yang aplikasi online, aku bekerja sama dengan 1 temanku lagi sendiri. Dia ini juga punya karyawan 6 orang, itu yang saat pandemi ini tidak bisa bekerja, usahanya mandek. Akhirnya dia beralih, karena karyawannya punya motor, beralih untuk nganterin barang ini. Akhirnya nih,
aku ada UKM si A misalnya jualan misalnya bakso gitu, bakso. Nah nanti ada pesanan bakso ini misalnya ada 10 porsi untuk 5 titik. Aku hubungkan dengan si kurir penyedia kurir tadi ini gitu. Jadi tapi aku jamin sih kalau so far yang aku tahu karena mereka juga sangat menjaga protokol kesehatan dan yang terutama yang kurir tadi pun juga itu sempat di rapid test juga. Nah, terutama untuk yang makanan sendiri ini mereka kan homemade semuanya. Mereka membuat ini dan porsinya pun juga tidak menyanggupi dalam porsi yang ribuan. Jadi mereka benar-benar buatnya tuh ya begitu ada pesanan baru dibuat. Maksimal juga 50 porsi itu mereka bisa. Jadi benar-benar kesehatannya terjamin sih. Nah, Zul, ini sebenarnya menarik ketika Zul bilang justru tidak pesan makanan itu tidak lewat aplikasi gitu ya, tapi kerjasama sama teman yang kemudian juga terdampak COVID usahanya. Tapi apakah kemudian menerima pesanan juga yang lewat aplikasi? Kalau si yang UKM yang bekerja sama dengan aku ini, maksudnya mereka tidak ada di aplikasi. Enggak, maksudnya apakah Zul ini, kedai Bang Nagi ini, apakah juga menaruh produknya itu di marketplace yang lewat online itu? Oh belum sih, belum sampai ke sana sih Mbak Ira. Jadi kalau misalnya nanti sudah punya tempat offline mungkin bisa jadi, tapi saat ini belum sih, belum. Dan masih tertangani dengan teman yang usahanya terdampak itu juga ya? Iya betul gitu. Pengiriman juga masih tertangani. Jadi aku udah atur. Jadi aku jadwal itu aku buat per minggu. Misalkan hari Senin makan jenis makanan ini, hari Selasa ini, Rabu ini. Aku share ke semua yang bekerja sama dengan aku nih jadwalnya ya. Jadi kalian siap-siap. Jadi misalkan pada tahu nih, oh misalkan gue nanti hari Rabu nih jenis makanan gue akan ada pesanan gitu. Jadi aku akan kumpulin gitu. Responnya sih positif ya Mbak Ira. Jadi baru 9 hari ini, besok terutama Senin tanggal 13, ini aku ada pesanan 100 porsi. Wow. Dari orang yang pernah nyoba nasi bakar, kemudian ini suka, kemudian dia ada acara, dia pesan ke kedai Bang Nagi 100 porsi nasi bakar ayam pete gitu. Jadi aku juga kaget, oh wow. Repeat order nih ya. Bagus ya gitu. Jadi sengaja sih memang aku ada yang tradisional food, ada juga yang kayak dibilang fancy kayak brownies itu kan lidahnya juga lidah sebenarnya bisa dibilang lidah Indonesia juga atau mungkin agak western gitu, tapi touch off-nya rasanya juga disesuaikan dengan keindonesiaan gitu. Zul tadi bilang bahwa belum ada konsep yang fix begitu ya, jadi masih mau nyoba-nyoba, apalagi ini belum ada 2 minggu aja belum ada ya Zul ya. Tetapi kira-kira di bayangan Zul gitu ya, nanti keunikan atau khasnya kedai kamu tuh di mana ya? Itu aku sih pengennya yang lebih ke Indonesian ya, lebih karena kan dari look-nya aja udah pakai peci, pakai sarung ya ala abang-abang Jakarta aja gitu. Jakarta ya kan pada saat kok sehari-hari begitu bajunya Bang Nagi. Jadi kemudian kalau ngelihat dari antusias pembeli ini tuh lebih ke Indonesian food dan lebih yang kayak tradisional. Jadi kayak nasi bakar itu mereka suka, risol mereka kering kentang itu suka, teri jengkol balado itu apalagi banyak banget. Ada yang udah sampai tutup PO udah sold out itu masih chatting ya, masih tetap aja minta. Bisa nggak disusulin, bisa nggak bisa, udah nggak marah karena sehari itu porsi cuma bisa misalkan 10 gitu, karena kan aku juga mesti menyesuaikan dengan yang buat kan gitu. Jadi kalau dia sanggupnya cuma 10 ya aku nggak mungkin jual lebih dari 10 gitu. Ketika kemudian tadi di awal saya bilang orang itu sekarang yang lebih mudah memang lari ke bisnis kuliner gitu ya, atau jual masker misalnya, atau memang jual skill ya, betul. Nah bagaimana Zul ketika persaingan ini ini ketat kan, sama sekali nggak bisa dibilang longgar gitu, walaupun situasinya pandemi, tapi bisnis kuliner adalah salah satu yang paling ketat gitu. Nah, bagaimana kamu mencoba untuk mensiasati hal ini supaya perkembangan dari kedai Bang Nagi ini atau usaha kamu ini jalannya memang cepat gitu? Faktor pertama ini siasatnya paling seperti aku sebutin tadi, rasa itu udah nggak boleh dipungkirin. Aku nggak mau kalau rasanya sama sekali bukannya nggak enak. Ada pun yang enak biasa-biasa aja aku pertolak. Ada banyak loh Mbak Ira yang aku tolak. Pernah dulu juga kayak dendeng, batokok. Menurut aku enak, tapi enaknya tuh kayak enak biasa aja, bukan yang enak. Enak banget gitu, enggak. Yang paling rasa. Kedua, kemudian untuk terus-terusan di sosial media sih. Aku juga memanfaatkan sosial media. Jadi aku ya terus aja memanfaatkan platform aku sendiri
gitu. Nah, sementara Bang Nagi juga harus tetap, tapi karena masih baru jadi aku harus support kan gitu. Kemudian yang ketiga harga. Ini Yang ketiga menarik harga. untuk strategi ya, siasat untuk pricing. Ini penting banget karena bisa jadi kamu enak, tapi situasi sekarang kan seperti ini ya. Jadi kalau terlalu Ya. mahal, kayaknya juga nggak bakal kebeli. Nah, bagaimana tuh supaya kamu juga tetap dapat margin, terus teman yang saat ini juga dibantu dapat margin, tetapi pembelinya juga happy dengan harga tersebut. Ya, nah ini harganya aku juga riset dulu Mbak Ira. Jadi kebiasaan mungkinnya kerja di TV harus riset ya. Jadi untuk jenis makanan misalkan banana cake atau bolu-boluan itu aku cek di luaran itu harganya itu bisa 135, 120, kemudian macam-macam lah. Nah, aku jual ambil harga harus di bawah itu yang pertama. Yang kedua, masalah harga juga, poin keduanya harga, aku tanya ke pembeli, kamu jual harga berapa? Nah, kalau misalkan harganya sudah nyundul harga di luaran, aku bilang, boleh nggak turun? Tapi kamu harus dapat margin, tetap dapat margin, gitu. Nah, nanti selisihnya ini kita jualnya ya di harga yang masih di bawah pasaran itu, gitu loh. Jangan sampai nanti apa namanya harganya sama kayak di pasaran, mungkin sudah banyak yang lebih terkenal lebih dulu, walaupun misalkan rasamu lebih enak, tapi orang udah familiar dengan itu, masalah branding image-nya. Jadi malah kita nggak bisa masuk ke situ. Jadi mendingan rasanya udah enak, kasih harga yang di bawah pasaran, tapi masih ada margin gitu. Ditambah lagi masalah kurir. Ini aku cerita sedikit. Ada temenku pernah beli satu makanan begitu, harganya 100.000 satu porsi. Dikirimnya dari Jakarta Selatan menuju ke Bekasi. Dia minta same day aja lah pakai paksel begitu, itu nggak apa-apa nyampe sore. Ternyata si penjualnya ini atau pengusahanya seperti aku begini tidak memperhatikan keluh kesah dari si konsumen. Dia nggak peduli, akhirnya dikirimlah pakai Gojek. Ongkosnya sendiri 99.000, harga produknya 100.000. Jadi dia cuma makan gitu bayar 200.000. Dia ngomel-ngomel cerita, loh kenapa nggak pakai paksel? Nggak tahu, makanya udah bilang nih. Nah, kalau sementara aku kenapa pakai kerjasama dengan teman, dia pakai flat rate. Jadi pakai per area aja, ke Jakarta Selatan ke Bekasi itu ongkosnya 40.000. Bekasi kan luas, mau Bekasi yang ujung-ujung banget tetap 40.000 gitu. Jadi kadang aku nanya ke konsumen dulu, jadi admin akan nanya, ongkosnya 40.000 ya kak, ini kita flat rate, masih oke nggak? Oh oke kok, nggak apa-apa. Jadi itu murah banget dibilang begitu. Jadi kalau kelihatannya strateginya kayak begitu, ini walaupun baru berapa, belum ada 2 minggu, kebayangnya tuh sebenarnya ya, artinya target kamu sendiri tuh seperti apa sih Zul? Oke, ke depan jangka panjang pengen bikin kedai beneran gitu ya, offline. Tapi kalau sekarang target dengan situasi sampai Desember, yang sekali lagi kita nggak tahu nih, orang bilang paling tidak pandeminya sampai Desember, apa yang ada di bayangan kamu, jangka pendeknya lah? Jangka pendek aku sekarang gini, saat ini kan untuk penjualan memang dari si penjualnya langsung dikirim ke pembeli, begitu. Makanya kenapa? Ini karena kan aku mengumpulkan beberapa UKM Mbak Ira, jadi aku nggak bisa nih, misalkan Mbak Ira jualan, si Ferli Junanda jualan misalnya gitu. Nah tiba-tiba aku menggabungkan di satu hari yang sama 2 jenis makanan, sementara kan ongkirnya cuma satu. Kan mereka taunya beli dari kedai Bang Nagi. Jadi ongkirnya cuma satu, nggak mungkin mau orang sekarang mau bayar ongkir 2. Ongkir mahal dikit aja mereka udah komplain, apalagi bayar ongkir 2 gitu. Nah, kenapa itu aku akhirnya membuat satu hari satu vendor. Tapi kebetulan vendor-vendor aku ini, UKM ini, mereka tidak hanya membuat satu jenis makanan. Mereka bisa membuat beragam makanan. Jadi satu hari bisa ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 gitu. Nah, ke depan 3-6 bulan, kalau memang ini lancar dan ya amin ya, mudah-mudahan aku sih ingin punya satu hub sendiri. Jadi nanti si penjual semuanya ini aku bisa buka PO setiap hari. Nanti penjualnya kirim ke hub. Jadi harga yang mereka kasih termasuk harga pengiriman ke hub. Nah, dari hub ini yang akan mentransfer atau mengirim dari ke semua pembeli begitu. Jadi itu jangka pendeknya ya. Mudah-mudahan sih bisa terwujud gitu. Nah, kalau dari jenis makanannya sendiri, Zul, apakah kamu sudah berpikir, misalnya saya harus punya sekian jenis makanan gitu, terutama tadi yang masakan Indonesia gitu. Kalau untuk dari jenis spesifikasi makanan, sudah ada gambaran untuk target?
Sudah sih kalau dari beberapa yang sekarang yang ada ini itu yang nasi bakar tuh udah pasti kayaknya akan ada terus ya karena ini aja bukti ada pesanan gitu. Nanti hari Kamis juga ada pesanan nasi bakar salmon kecombrang itu 50 porsi hari Kamis. Gitu. Jadi nasi bakar dua jenis nasi bakar ini kayaknya wajib ada. Kemudian risol. Risol ini banyak yang bilang enak banget kenapa? Karena nggak kayak risol biasa. Nah, isinya risol sambal mata. Jarang-jarang banget. Jadi rasanya seger dan ada Boleh pedes-pedes dikirim tuh sedikit. kayaknya tuh. Boleh aku kirimin, tenang nanti kasih alamat. Habis gitu, Oke. itu harus ada. Kemudian ada teri jengkol. Ini itu pada bilang teri jengkol ini jengkolnya nggak bau, terus nggak berasa, apa, nggak keras, nggak apa, nah, gitu. Itu tadi yang Zul bilang soal ngecek makanan, nyicip dan kemudian minta nambah ini itu. Sebenarnya ketika kemudian Zul seperti kayak menambahkan dan punya resep khusus kan, apakah ini artinya nggak boleh dijual lagi oleh si vendor ini di tempat lain atau dia jualan sendiri, atau bagaimana perjanjiannya dengan orang yang kemudian resepnya ini taruhlah dikatakan bisa disempurnakan oleh Zul yang menyicipi? Sebetulnya sih kalau secara saklek-saklekan ya nggak boleh ya, tapi kan aku nggak sebegitunya Mbak Era, karena kan di saat pandemi ini kan juga semua orang lagi butuh income lebih begitu. Jadi aku juga, apalagi kalau misalkan oke, resep disempurnakan oleh aku, kemudian kalau misalnya lo nggak boleh jualan yang ini ya, ini harus buat gue. Emang aku bisa ngejamin sehari itu bisa memenuhi kuota dia untuk jualan kan enggak gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi aku tetap berbagi ke dia. Nih sudah, kalau aku sih maunya begini. Coba kamu icip yang aku utak-atik nih, tambah-tambahin dengan kamu sebelumnya. Suka yang mana? Aku bilang. Ternyata mostly mereka, oh ya punyamu lebih oke Zul gini-gini. Nah ya udah, berarti ke depan pakai ini. Kalau mau jualan silahkan jualan. Nanti untuk aku tetap harus begini ya, jangan berubah ya. Tapi porsinya tetap dibagi. Misalkan dia sehari 50 porsi, jadi dia kasih ke aku 20 atau 25, dia jualan sendiri 20 atau 25 juga gitu, sama gitu. Jadi sampai tahap ini masih boleh ya Zul ya, sepanjang Masih kemudian boleh. etikanya tadi ya jangan bilang bahwa namanya kamu Bang ngambil Nabi gitu dari ya. gue loh gitu, jangan gitu. Aku udah bilang sih. Tapi ada juga yang mereka tidak terima orderan dari tempat lain. Enggak, Bang, gue mau sama lu aja. Berapapun orderan di lu, gue cuma dari lu. Ada yang begitu. Mereka, Itu luar biasa tuh Zul. Artinya atau justru di kamu justru jadi berat karena kan tadi Zul bilang kalau nggak boleh jual di tempat lain juga atau dia jualan sendiri, otomatis kan Zul yang seakan-akan harus memenuhi kota dia supaya dia mencapailah satu titik yang cukup ekonomis gitu ya. Ini gimana Zul kalau kayak begitu yang justru inginnya hanya dari kedai kamu? Ya, ini ada beberapa yang begitu. Jujur sih, aku ada part of senangnya, oh seneng jadi dia nggak jual tempat lain. Tapi ada part of beban juga, benar kata Mbak Era, beban. Jadi somehow kalau orang-orang yang nanya, aku tuh suka sedikit twist gitu, bukan twist, ini juga enak loh, aku tawarin, ini enak banget ini begini. Jadi aku juga punya beban, gue harus memenuhi target dia dan juga agar dia bisa tetap running kan, dapurnya bisa full juga setiap hari gitu loh. Jangan sampai nanti gara-gara dia percaya sama Zul tiba-tiba nggak memenuhi kota kan juga nggak enak gitu. Tapi itu aku udah tekankan juga sih ke mereka. Tapi kalian jangan ini ya, maksudnya kalau kan nggak setiap kali aku open PO jenis makananmu ini akan memenuhi kuota. Ini gimana? Oh nggak apa-apa. Ya udah berarti tapi aku akan usahakan terus untuk promo-promo agar orang tuh tertarik dari foto. Aku juga bikin foto secara khusus Mbak Ira. Jadi makanan itu dikirim, aku bikin fotonya menarik begitu. Siapa yang foto? Zul sendiri atau kemudian adminnya Zul itu atau ada juru foto khusus? Berdua. Tadi mau pakai fotografer sendiri, cuman kan masih baru mulai, yang mau bayar berapa. Dan aku beli alat foto, aku beli properti, kemudian kebetulan admin aku tuh punya ring light. Dan kebetulan dia punya kamera. Ya udah kita berkolaborasi. Jadi bukan cuman branding seorang Zulfikar Nagy saja gitu ya, tetapi juga satu tadi dari rasa, kemudian kedua tampilan visual itu menarik, itu yang salah satu daya tarik utamanya juga ya sekarang. Misalkan Mbak Ira jualan, pakai kemasannya udah kita sepakati udah oke, aku kirim stiker ke Mbak Ira, nih stiker tempel di kardusnya kedai Bang Nagy gitu. Jadi aku modal stiker juga dari logo Bang Nagy itu.
Oke. gitu. Jadi Zul, ini aku kayaknya kirim ke sebenarnya semuanya. kerjaannya tuh banyak juga gitu ya. Nah, dengan situasi yang walaupun tadi Zul bilang 3 hari masuk, 3 hari kerja dan sebagainya, kan tetap ini kan perlu effort khusus gitu. Bagaimana cara Mm-mm. ngebagi waktunya saat ini, Zul? Terutama kalau libur sih aku sangat seneng seneng banget ya leluasa. Jadi di momen libur 3 hari itu, walaupun kadang-kadang ada Zoom meeting apa, tapi kalau pas lagi nggak ada Zoom meeting, itu aku memaksimalkannya itu dari dengan aku ngedit foto, ngedit video, makan makanan itu. Karena aku udah punya timeline selama seminggu nih. Oke, berarti kalau hari ini close PO, misalkan tadi ini jam 4, aku setiap hari close PO jam 4 untuk makanan yang besok. Jam 4 itu PO, berarti jam 4 plus PO untuk makanan yang hari lusa, 2 hari kemudian itu aku harus tayang gitu. Nah, aku udah siapin fotonya, aku siapin, aku edit, kemudian kalau mau di dalam bentuk video pun aku bentukin video dari kumpulan foto-foto itu gitu. Jadi aku pas libur aku memanfaatkan untuk itu. Kalau ngelihat bahwa cukup punya keyakinan bahwa ini bisa jalan dan sebagainya gitu ya. Tapi kan Zul pernah juga punya kejadian buka usaha kedai itu sama teman tutup walaupun dengan alasan tersendiri. Nah, tapi sekarang dengan situasi bisnis online seperti ini, lagi-lagi Zul di awal ini memang kelihatannya cukup banyak ya animo dan sebagainya. Sebenarnya di kamu sendiri seberapa sih keyakinan bahwa ini akan tetap bisa jalan terus dan sesuai dengan apa yang diharapkan? Apalagi sempat punya pengalaman, gak gampang loh, mungkin di awal-awal bisa kelihatan naik begitu ya, tapi di tengah jalan ada halangan-halangan tertentu yang memang kalau sekarang nggak diprediksikan, bisa kejadian lagi tuh, tutup kedainya walaupun sekarang sistemnya masih online. Bener sih Mbak Ira, jadi kita harus mantau terus. Jadi kalau misalnya sekarang aku harus, meskipun aku nggak bisa masak, tapi quality controlnya harus aku tetap jaga terus gitu. Misalnya ini ya, kayak misalnya ada satu jenis makanan yang udah dikirim, ternyata ada komplain nih, kayak dari kemasan kah atau dari rasa kah, itu aku langsung tarik. Misalkan gini, nggak aku tarik, dalam artian gini, ya udah besok kita akan kirim ulang untuk yang barunya. Maksudnya itu part of service itu. Jadi kalaupun ada masalah apapun, aku akan kasih komplimen ke konsumen. Meskipun sekarang online yang dirasa nggak butuh modal apa-apa, tetap butuh modal walaupun nggak besar ya gitu. Itu nggak apa-apa, aku akan ganti komplimen. Jadi jangan sampai konsumen ini merasa dirugikan atau merasa gini doang itu, bikin dia nyaman. Kalau misalkan tiba-tiba adminku lapor, Kak ini begini, aku akan turun tangan sendiri, misalnya aku akan chatting. Misalkan lewat DM dia ngubunginya, terus halo aku Zulfikar, sorry ya kalau itu kurang gini. Ternyata pas begitu dia nyaman, dia repeat order. Itu udah kejadian di awal-awal aku buka tuh begitu. Nggak bisa dipungkiri ya, maksudnya mungkin Mbak Ira pun juga merasa ada orang yang mungkin pengen kenal dengan Mbak Ira atau gimana, mungkin aku juga aku akan langsung terjun ke situ, aku akan menyapa gitu maksudnya. Dan satu trik lagi buat aku kalau lagi libur aku suka nganterin sendiri. Bahkan ada orang yang pesan berulang, ini udah 3 kali pesan, itu berharap aku ya datang nganterin lagi. Karena waktu aku anterin pertama aku nggak bilang. Jadi aku nggak bilang, aku tiba-tiba datang nganterin, yang terima anaknya. Terus dia tuh anaknya mungkin ngomong kali ya, aku pulang. Terus dia ngomong ke aku nggak bilang kalau Bang Zul yang anter begitu. Oh iya, Bang Naginya pas lagi bisa, lagi libur. Ya atau gitu kan aku yang keluar mau foto misalkan kayak gitu. Nah, ini aku memang sengaja nggak bilang sih, karena tiba-tiba aja pas lagi off gitu. Itu ide itu dari siapa tuh Zul yang seperti itu tuh? Bahwa sentuhan personal tuh ternyata beyond bukan cuma sekedar menyapa gitu ya. Karena personal touch itu kan penting gitu. Jadi aku ngambil dari sana sih Mbak Ira. Jadi kayaknya ini perlu deh, apalagi hospitality kan. Mau suka nggak suka, setuju nggak setuju, kayak meskipun jual makanan online ini kan sebenarnya kan hospitality kan gitu. Jadi kayak bukan cuma jual putus, tapi kita juga harus, kalau dia nyaman, dia makan rasa udah pasti nggak boleh, itu paling harus 100% oke. Kalau sudah oke, kemudian itu harus personal touch gitu. Jadi itu mereka akan ada bonding. Jadi kayaknya belinya di sana aja, mau ada apa-apa pasti nggak. Buktinya kayak ini pesanan 100 itu kan gara-gara juga awalnya aku ngucapin langsung makasih ya udah pesen, ini aku Zulfikar kayak gitu. Akhirnya mereka mungkin karena disapa langsung, jadi dia pesen lagi. Jadi aku atau nanti yang berikutnya repeat order tapi request harus Zul sendiri yang ngambil. CRT. Tapi ini aku punya program lah, aku bocorin ya. Mungkin kayaknya akhir bulan ini mendekati Lebaran, mungkin ya aku punya program. Aku lagi pilih Lebaran haji ya.
ya lebaran haji, jenis makanan apa yang kira-kira aku akan antar sendiri, tapi ada minimumnya, misalnya minimum entah 10 porsi, entah 20 porsi gitu, aku akan antar sendiri untuk Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang masih oke, aku akan antar. Tapi belum aku publish sih. Ini bocoran. Iya. Personal branding itu ternyata memang harus go beyond. Apalagi pada Ya. saat situasi seperti saat ini, semua orang sibuk bisnis kuliner. Tadi Zul bilang rasa nggak bisa dicolong, itu yang harus dijaga Ya. awal gitu. Tetapi orang butuh sekedar itu. Kemudian ada strategi pricing yang Zul juga terapkan gitu ya. Tapi Ya. lagi-lagi nggak bisa cuma itu gitu. Apa yang jadi keunikan? Ternyata salah satunya personal touch yang tadi Zul bilang ya. Ya. Oke. Nah, Betul, sekarang karena kalau ini ternyata jalan dengan baik, Zul gitu ya. Dan akhirnya meminta kamu meminta alokasi waktu yang lebih banyak. Kira-kira gimana, Zul? Masih jadi presenter, terus nanti ternyata WO-nya jalan lagi gitu. Gimana, Zul? sebenarnya kalau ini jalannya mulus segala macam, memang nggak mau, kau pasti akan ngambil orang ya untuk handle ya, untuk segala macamnya gitu. Mau nggak mau, karena kan sama aja kayak yang skincare itu juga kan aku udah ada orang yang ngurusin dan lain-lain, untuk yang ngurusin publish ke marketplace, kemudian yang ke social media itu ada orang sendiri gitu. Nah kalau yang WO udah jalan juga, cuman karena ini kliennya mah ada nanti bulan November, Desember, yang tadinya Juli Agustus kemudian ke November, Desember di Bali dan juga Jakarta, kawinannya ada. Bahkan kalau mungkin Mbak Ira nggak percaya kali ya, kalau WO itu aku nge-crew loh. Ya kayak kalau misalnya ke kawinan lihat ada WO, ya itu begitu aku. Jadi aku bener-bener langsung Bukannya ke... Zul biasanya terus kemudian diminta jadi MC-nya gitu? Kalau ada yang minta, terus kalau tiba-tiba oke bayarannya aku mau. Kadang-kadang promonya begitu nih, kalau di WO Honey Enterprise kalau mau oke deal MC-nya Zul gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah punya MC sendiri, aku nge-crew gitu. Jadi aku akan serve klien dan juga tamu-tamu. Ada juga Mbak Ira yang pernah komen di aku, aduh pengen banget nih juga punya usaha kuliner tapi baru sebatas niat gitu. Mungkin mereka juga belum punya keberanian ya itu. Jadi teman-teman juga kalau misalkan ingin terjun, yang masih udah punya niat, ya disegerakanlah, nggak apa-apa. Sekedar coba dulu aja, nggak usah. Kalau yang bisa masak apalagi lebih enak, justru lebih bisa masak sendiri, bisa ngontrol sendiri. Jadi tahu bagaimana yang apa namanya untuk cara penjualannya gitu, dan juga tahu ngontrol quality control masakannya gitu kan. Kalau aku kan biasanya kalau saat ini kan baru 9 hari. Aku udah bilang ke semuanya, pokoknya seminggu sekali atau pokoknya entah gue tiba-tiba datang, gue mau nyobain, maksudnya bener-bener aku harus tetap kontrol dengan cara kayak gitu sih. Ini sebenarnya kan sekali lagi di awal ingin menularkan optimisme ke semuanya supaya di saat pandemi ini sebenarnya usaha tuh masih tetap bisa jalan ya. Tetapi tadi yang kayak Zul bilang bahwa ada beberapa cara yang memang kita nggak bisa juga usaha tanpa persiapan beberapa hal. Bahkan tadi ketika kemudian Zul bicara, saya melihat ternyata cukup jelimet ya yang sudah Zul siapkan untuk ini gitu ya. Termasuk tadi soal personal branding dan sebagainya. Nah balik lagi, kalau misalnya orang itu sekarang mau usaha kuliner dengan pengalaman yang seperti ini dan pengalaman sebelumnya, kan Zul tadi menyemangati, udah nggak apa-apa usaha aja dulu. Tetapi apa sih basicnya Zul gitu? Paling tidak kalau kita mau usaha bisnis kuliner dengan online, paling tidak apa hal-hal yang harus kita siapkan minimal supaya ini bisa relatif jalan gitu? Mungkin kita Mbak Ira kan public figure, jadi mungkin lebih mudah gitu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin bukan public figure, yang iya kan enak followernya banyak lah, nggak apa-apa, lakuin dulu ke orang terdekat dulu aja. Mulailah dari teman-teman dekat sendiri dulu. Kalau memang dia sudah niat, ya sudah buat dulu yang nggak usah pakai Instagram baru sendiri, di Instagramnya sendiri dulu aja nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang sudah menyukai produk makanannya, makanan, minuman atau apapun, suruh review aja terus, nanti di repost, tayangin sendiri begitu. Dan kalau memang nanti betulan ada rasa tuh nggak bisa dicolong dan nggak bisa dipungkiri. Ada rasa, orang pasti mau akan balik lagi kok. Gitu, itu udah pasti gitu. Ini ternyata ada satu pertanyaan yang kita kelewatan dan ini penting. Jadi dari Sudiar. Bagaimana Bang Zul ini memastikan soal keamanan makanan, bukan soal protokol kesehatan, tetapi soal misalnya food poisoning. Jadi dari vendornya begitu ya,
bukan soal protokol kesehatan karena COVID, tetapi dari sisi kebersihan misalnya, sehingga nanti tidak terjadi tadi food poisoning misalnya. Bagaimana memastikan hal itu? Vendor-vendor ini kan aku kenal semua dan aku pernah ke rumahnya semua. Tapi kalau orang yang tidak dikenal itu ya aku agak riskan sih sebetulnya. Aku nggak mau ambil gitu. Karena aku kenal, aku tahu tempatnya di mana dan aku sudah memastikan sendiri gimana mereka memasak gitu. Dan karena memang homemade dan porsinya nggak banyak, jadi aku sih bisa menjamin sih. Kalau mau buktinya apa ya? Aku susah juga ngejelasin buktinya. Tapi aku melihat dengan mata kepala sendiri juga gitu. Oh, masaknya begini. Karena aku sendiri juga rewel. Mbak Ira mungkin kemarin juga bilang, kamu nggak bisa masak aja tapi rewel gitu kan. Karena aku part of yang rewel itu tadi. Karena aku harus memastikan. Karena apa? Karena di sini yang dijual adalah nama aku kan, gitu, Kedai Bang Nagi. Jadi orang tahu pointingnya ke Zul. Kalau ada apa-apa, Zul yang kena, bukan orang itu gitu. Jadi aku benar-benar harus memastikan, lu jaga ya ini ya apa segala macam. Ini udah bener nih bikinnya. Aku nggak mau kalau nanti begini itu udah aku omongin semuanya dan aku udah melihat tempatnya sendiri gitu. Oke, Gitu secara sebenarnya. orang perfeksionis, walaupun nggak bisa masak, Iya. nyicip, yang lain-lain juga mesti perfect gitu ya. Oke, terima kasih banget ya Zul sudah sharing dan tadi Sama-sama, Mbak juga Ira. sudah nyemangatin yang mungkin mau mulai bisnis kuliner, tapi kata Zul tadi mungkin bukan public figure, mulailah dengan teman-teman begitu ya. Di sekitar, Yakin, betul. pakai saja dulu Instagram sendiri, tapi yang Iya. paling penting adalah soal rasa dan yakin sama vendor yang membuat itu seandainya tidak bisa masak. Iya, betul sekali. Betul ya. Gitu. Oke, terima kasih Zul, selamat bertugas lagi. Sama-sama, Mbak Ira, terima kasih Sampai waktunya ketemu. ya. Jangan lupa Iya. WhatsApp aku alamatnya, aku kirimin risol sambal matanya nanti. Jangan pada iri yang lain ya. Terima kasih untuk semua yang sudah join. Iya. Sampai ketemu Thank you, Mbak Ira. minggu Sampai ketemu depan. lagi ya. Bye.